Penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat menuai kritik karena dianggap menguntungkan mereka secara tidak adil. Banyak pihak menilai keputusan AFC ini memperkuat kesan keberpihakan terhadap negara-negara Timur Tengah. Komentar Quang Hui yang menyebut Malaysia lebih unggul dari Vietnam dan bahkan Indonesia memicu kemarahan netizen ASEAN. Sindiran itu dianggap meremehkan pencapaian Indonesia yang justru tampil lebih konsisten di level internasional belakangan ini. Rahmat Darmawan menyindir keras pemain timnas yang lebih memilih status di luar negeri meski minim menit bermain, dan menyarankan mereka kembali ke Liga 1 demi konsistensi. Sindiran ini muncul di tengah kabar Struijk dan Hai siap tinggalkan Eropa dan gabung klub lokal seperti Bali United dan Persija. Media Vietnam menyindir keras skuad timnas U23 pilihan pelatih Gerald van den Burg, menyebutnya aneh karena minim pemain luar negeri dan meragukan peluang Indonesia di AFF U23. Meski jadi tuan rumah, Indonesia dinilai lemah oleh Vietnam yang percaya diri bakal jadi juara berkat absennya para pemain diaspora Garuda. Media Vietnam dibuat kagum oleh Jai Itzes yang tampil sebagai pemimpin tak tergantikan di timnas Indonesia, dengan 900 menit penuh dan 416 umpan sukses di kualifikasi Piala Dunia. Peran sentralnya di lini belakang dan sikap rendah hati usai kekalahan dari Jepang menunjukkan kualitas kepemimpinan sejati yang jadi fondasi kebangkitan Garuda. Shin Taeyong menyatakan siap melatih timnas Cina meski gajinya lebih kecil, karena melihatnya sebagai tantangan besar dan peluang untuk mencetak sejarah baru. Pengalamannya membangun tim di tengah keterbatasan membuatnya jadi kandidat kuat untuk memimpin kebangkitan sepak bola Cina pasca kegagalan di kualifikasi. Kisru baru mencuat setelah AFC resmi menunjuk Arab Saudi sebagai salah satu tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Keputusan ini langsung menimbulkan kontroversi karena dianggap merugikan negara-negara Asia non-Timur Tengah, termasuk Indonesia. Hervé Renard, pelatih Arab Saudi, justru memberikan respons yang dinilai congkak. Ia menyatakan dengan nada puas, akhirnya kami senang bisa bermain di kandang sendiri. Komentar Renard itu seolah membenarkan bahwa Arab Saudi mendapat keuntungan strategis besar di fase penting ini. Padahal, format babak keempat ini sangat menentukan. Hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia, sementara peringkat 2 harus berjuang lagi di babak kelima. Dengan status tuan rumah, Arab Saudi tentu lebih diuntungkan dari sisi atmosfer, dukungan supporter, dan adaptasi cuaca. AFC menuai banyak protes atas keputusan tersebut. Banyak pengamat menilai AFC terlalu condong ke negara Timur Tengah, padahal Jepang, Korea Selatan, dan Australia juga memiliki fasilitas kelas dunia. Ketika negara seperti Indonesia harus bermain tandang, tim seperti Arab Saudi justru diberi kenyamanan bermain di rumah. Renard bahkan menegaskan bahwa ini akan memulihkan mental pemainnya setelah kegagalan finish 2 besar di fase sebelumnya. Ia menyebut bahwa dalam 6 laga sebelumnya, Arab Saudi banyak bermain di kandang lawan dan hal itu jadi salah satu penyebab hasil buruk mereka. Menurutnya, bermain di rumah sendiri kini akan memberikan dampak besar terhadap motivasi tim. Sayangnya, pernyataan itu seperti menyudutkan tim-tim lain, terutama Indonesia yang justru berjuang keras tanpa dukungan semacam itu. Perjalanan timnas Garuda makin berat, bukan karena lawan semata, tapi juga karena kebijakan federasi regional yang dinilai tak adil. Kekalahan telak Vietnam dari Malaysia dengan skor 0-4 di kualifikasi Piala Asia 2027 jadi pemicu panasnya komentar pedas dari Quang Hui. Ia tak hanya kecewa dengan performa timnya, tapi juga menyinggung timnas Indonesia. Dalam wawancaranya, Quang Hui menyebut bahwa Malaysia kini berada satu level di atas Vietnam, dan bahkan lebih tinggi dibanding Indonesia. Pernyataannya ini langsung menyulut reaksi publik sepak bola ASEAN. Menurut Quang Hui, skuad Malaysia saat ini sudah bermain dengan gaya khas Eropa yang cepat dan efisien, berkat pemain naturalisasi seperti Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, hingga Facundo Garces. Ia menilai bahwa kualitas pemain Malaysia jauh lebih matang dibandingkan tim-tim ASEAN lainnya. Yang menarik, ia mengatakan bahwa Indonesia belum cukup kuat untuk bersaing menghadapi Malaysia, meski berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sindiran Quang Hui tidak berhenti di situ. Ia mengkritik proyek naturalisasi Vietnam yang dinilainya lamban dan tidak berdampak nyata. Menurutnya, sementara Indonesia sudah memulai lebih dulu, Malaysia kini melesat jauh dengan strategi yang lebih agresif dan terarah. Ia menyebut para pemain naturalisasi Malaysia bukan hanya pencari paspor, tapi benar-benar berkualitas tinggi dan bisa jadi pembeda di lapangan. Komentar paling panas tentu saja saat ia membandingkan kedalaman skuad dan pendekatan taktik antara Malaysia dan Indonesia. Quang Hui menegaskan bahwa Indonesia belum selevel dalam banyak aspek. Ia juga mengakui bahwa Vietnam kini tengah berada di persimpangan jalan, tidak tahu harus mengikuti model siapa. Sindiran tajam ini memantik perdebatan besar, khususnya soal siapa sebenarnya yang paling layak disebut raja baru sepak bola ASEAN.
Rahmat Darmawan melontarkan sindiran pedas terhadap sejumlah pemain timnas yang merumput di luar negeri tapi hanya jadi cadangan. Dalam pernyataan belak-belakannya, RD menegaskan bahwa bermain reguler jauh lebih penting ketimbang sekadar berada di luar negeri tanpa menit bermain. Menurutnya, jika pemain tidak mendapat kepercayaan di Eropa, lebih baik pulang ke Liga 1 dan tetap bertanding secara konsisten. Ia menyebut menit bermain sebagai elemen penting untuk menjaga kualitas permainan. Pernyataan ini mencuat bersamaan dengan rumor kembalinya beberapa pemain timnas ke tanah air. Bayangkara Presisi Lampung FC, klub promosi Liga 1, secara terbuka menyatakan siap menampung pemain-pemain timnas yang sedang kesulitan di luar negeri. Nama Nathan Chuaon menjadi salah satu sorotan karena hanya bermain 2 menit musim ini bersama Swansea City. RD menyayangkan situasi seperti ini, di mana pemain muda malah kehilangan jam terbang hanya demi status klub Eropa. Tak hanya Nathan, sejumlah nama lain seperti Justin Hubner, Shane Patinama, dan Tom Hai juga mengalami nasib serupa. Bahkan di Asia, Jordi Amat dilepas Johor Darul Teazim dan Rafael Struijk berpisah dengan Brisbane Roar. Kini, rumor mulai berkembang, Tom Hai dikabarkan diminati Persija Jakarta, sementara Struijk disebut-sebut tengah berkomunikasi dengan Bali United. Situasi ini membuka peluang besar bagi Liga 1 untuk jadi wadah utama pemain timnas. Rahmat Darmawan pun menutup komentarnya dengan pesan tegas, pemain muda harus realistis. Jangan hanya terpaku pada label bermain di luar negeri jika kenyataannya tidak pernah turun ke lapangan. Menurutnya, pertandingan reguler adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas, bukan sekadar latihan di bangku cadangan. Ucapan RD ini jelas menyindir keras tren pemain timnas yang lebih mementingkan status daripada kontribusi nyata bagi tim. Media Vietnam Soha kembali bikin panas jelang Piala AFF U23 2025. Mereka meledek skuad timnas Indonesia U23 yang diumumkan pelatih Gerald Van den Burg. Dalam artikelnya, Soha menyebut Indonesia memanggil skuad aneh dan mengejutkan karena tidak membawa pemain-pemain terbaik dari luar negeri. Padahal Indonesia berstatus sebagai tuan rumah turnamen yang akan digelar di Jakarta dan Bekasi. Vietnam pun dengan percaya diri mengatakan peluang mereka untuk juara jauh lebih besar dari Indonesia. Dari 30 nama yang diumumkan PSSI, hanya Jens Raven yang bermain di luar negeri, tepatnya di tim muda FC Dordrecht U21 Belanda. Selebihnya adalah pemain dari klub-klub lokal, yang dianggap media Vietnam belum cukup kuat untuk bersaing di level Asia Tenggara. Nama-nama seperti Welber Jardim, Dion Marks, dan Tim Gepens justru dicoret Van den Burg. Keputusan ini memicu tanda tanya besar dari publik dan media asing. Mereka menilai kekuatan Indonesia jadi jauh berkurang. Pelatih Gerald Van den Burg sendiri tetap tenang dan percaya pada pilihannya. Ia menyatakan senang dengan para pemain yang dipanggil dan menyebut mereka memiliki potensi besar. Menurutnya, persiapan tim berjalan baik, dan ia optimis bisa memberikan hasil terbaik di turnamen pertamanya ini. Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei. Sementara itu, Vietnam berada di grup lebih ringan bersama Laos dan Kamboja. Media Vietnam melihat keputusan Van den Burg sebagai keuntungan bagi mereka. Mereka yakin absennya para pemain diaspora bisa membuat Indonesia tampil kurang maksimal. Selain itu, Vietnam disebut sedang dalam tren positif dan siap mencetak rekor baru di AFF U23 2025. Dengan peta kekuatan seperti ini, tekanan terhadap Indonesia makin tinggi meski menjadi tuan rumah. Performa gemilang Jai Itzes bersama timnas Indonesia benar-benar mencuri perhatian media Vietnam. The Tau 247 secara khusus mengulas kontribusinya yang luar biasa dalam perjalanan Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bermain di Serie B Italia bersama Venezia, Itzes tampil konsisten sebagai tembok pertahanan dan pengatur alur serangan. Dalam 10 pertandingan, ia tak pernah absen sedetik pun dengan mencatat 900 menit bermain penuh. Kepercayaan pelatih terhadap Jai Itzes sangat besar. Ia bahkan mengenakan ban kapten, menunjukkan peran pentingnya bukan hanya secara teknis, tapi juga mentalitas. The Tau 247 menyebut Itzes sebagai faktor kunci pertahanan Indonesia dan memujinya sebagai bek modern yang mampu membangun serangan dari belakang. Dari lini pertahanan, Itzes mencatat 416 umpan sukses, tertinggi dari semua pemain Indonesia selama fase kualifikasi. Meski dihujani pujian, Jai tetap rendah hati. Usai kekalahan telak 0-6 dari Jepang di laga terakhir grup C, ia langsung minta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia lewat media sosial. Sikap ini justru menambah besar rasa hormat publik terhadapnya. Ia mengakui tim harus tampil lebih baik dan yakin dengan potensi skuad Garuda. Pesan positif itu menunjukkan kepemimpinan sejati dari seorang pemain yang rela memikul beban tim di pundaknya. Meski kalah dari Jepang,
Indonesia tetap melaju ke putaran keempat bersama 5 negara kuat Asia lainnya. Ini pencapaian luar biasa, dan peran Jai Itzes sangat vital di dalamnya. Kepemimpinannya di lapangan jadi simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ia bukan sekadar bek, tapi pengatur irama, pemimpin, dan figur sentral dalam revolusi prestasi timnas. Dengan fondasi kuat ini, impian menuju Piala Dunia semakin terbuka lebar. Sintayong kembali jadi sorotan setelah menyatakan kesediaannya untuk melatih timnas Cina, meski gajinya disebut jauh lebih kecil dari standar pelatih top dunia. Dalam wawancara dengan media asal Hong Kong, Sintayong mengaku belum menerima tawaran resmi dari Asosiasi Sepak Bola Tiongkok, CFA. Namun jika tawaran itu datang, ia tidak akan ragu menerimanya. Baginya, ini adalah tantangan menarik yang patut diambil. Cina sendiri sedang berada dalam masa transisi setelah tampil buruk di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka hanya meraih 3 kemenangan dan menelan 7 kekalahan, termasuk kalah dari timnas Indonesia di GBK. Hasil ini membuat pelatih Branko Ivankovic dipecat, dan CFA kini mencari sosok baru untuk membangun ulang tim. Namun, keterbatasan anggaran sebesar 1,5 juta dolar Amerika membuat mereka kesulitan merekrut pelatih ternama seperti Roberto Mancini. Sintayong menjadi salah satu nama yang paling realistis dan menjanjikan. Ia pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 dan sukses membangkitkan sepak bola Indonesia di berbagai ajang internasional. Pengalaman menangani tim dengan sumber daya terbatas membuat Sintayong dianggap cocok menangani skuad Cina yang saat ini sedang mengalami krisis arah dan identitas. Kemampuannya membaca kultur Asia juga jadi nilai lebih dibanding pelatih asing lain. Di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan hasil instan, CFA disebut mulai berpikir untuk membangun tim secara jangka panjang. Sintayong diyakini bisa menjadi pondasi perubahan itu. Ia punya rekam jejak yang kuat dan pendekatan yang realistis terhadap pembinaan pemain. Saya yakin saya dapat menghadapi tantangan ini, ujarnya dengan tegas. Keyakinan dan semangatnya menunjukkan bahwa bukan uang yang jadi motivasi utama, melainkan kesempatan untuk kembali menorehkan sejarah.